Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di sini. Selamat malam Dr. Dino atau Dr. Dilan. Malam hari ini saya akan mereview yaitu materi pertemuan kedua. Pelajaran pertama yaitu tentang metafora sampah, angkat beban, dan metafora hutan. Yang pertama, metafora sampah atau emosi negatif yang tampak pada perubahan reaksi tubuh. Artinya, apabila kita memasukkan emosi negatif, maka action-nya atau tindakannya akan berpengaruh kepada reaksi tubuh. Keyword-nya itu yaitu jika setiap hari diberikan sampah, maka akan menghasilkan bau. Jika dalam suatu ruangan setiap hari kita berikan sampah, maka akan menghasil bau. Untuk menjadikan ruangan harum, maka kita harus membuang sampah. Itulah tamsilan atau definisi daripada pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran negatif itu diibaratkan oleh sampah. Makanya disebutlah oleh Prof. Dino, Dr. Dino, yaitu metafora sampah. 3 kunci utama di metafora sampah, yaitu yang pertama, membuang sampah masa lalu. Jadi, case masa lalu, misalnya seperti orang tua kita meninggal karena serangan jantung, itu harus dihapuskan. Bagaimana caranya? Maka caranya kita harus menggunakan persepsi, yaitu kita membuatnya menjadi ikhlas. Nanti akan dijelaskan bagaimana persepsi ikhlas. Yang kedua, tidak memasukkan sampah lagi. Jadi, kita harus menginformasikan kepada keluarga kita. Kalau yang istri menginformasikan kepada suami, yang suami menginformasikan kepada istri, bahwasanya kita sedang berjuang untuk menghilangkan atau mengobati anxietas ini, sehingga kita mengatakan bahwasanya tidak boleh lagi sampah dimasukkan ke dalam pikiran kita, tidak boleh bercerita tentang masa lalu, tidak boleh bercerita tentang membuat kita sedih, membuat kita stres. Maka itu adalah koordinasi antara kita dengan keluarga yang dekat dengan kita. Baru yang ketiga, menjadikan pikiran sebagai tempat yang produktif, ya, atau tempat yang positif. Pikiran kita atau feel kita jadikan film-film yang positif ataupun yang produktif. Nah, itulah pelajaran daripada metafora sampah. Kemudian metafora angkat beban, artinya jika beban lebih besar dari kemampuan, untuk itu kita harus melepaskan beban. Jadi beban-beban yang masa lampau, beban-beban yang udah berapa lama kita pendam, maka itu harus kita lepaskan. Sehingga kita bisa tidak lagi terbebani akan keadaan-keadaan yang lampau. Yang ketiga yaitu metafora hutan. Nah, hutan itu adalah tempatnya binatang buas. Jika kita di hutan, mau tidak mau, kita berhadapan dengan binatang buas. Apa itu harimau, apa itu ular. Untuk itu, kita harus memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan keadaan kapan anxietas itu datang. Terkadang kita duduk, dia datang. Terkadang kita berdiri, dia datang. Nah, jadi kapan sensasi itu datang, kita harus memiliki kemampuan untuk bisa mengatasinya. Dengan itu, maka kita harus menimba ilmu, artinya mengupgrade keilmuan kita dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Dengan kata lain, kita harus bertanggung jawab kepada keadaan diri kita. Jadi kita sendiri yang mengontrol bagaimana
diri kita ini apakah masih mau kita berhadapan dengan sensasi-sensasi yang padahal itu adalah kecemasan yang berlebihan. Di pelajaran kedua yaitu sirkuit neuron. Pikiran kita terdiri dari banyak neuron. Di dalam otak kita ini banyak neuron-neuron, ya, jaringan saraf atau neuron. Dalam hubungan otak kita ada celah kecil yang disebut dengan sinaps. Sinaps ini adalah jembatan penghubung antara neuron satu dengan neuron yang lain. Sehingga apabila kita misalnya mengalami denyut jantung atau jantung berdebar yang merupakan itu bagian daripada sensasi, maka langsung pemikiran alam bawah sadar dan pemikiran sadar, aku sakit, aduh sakit, maka langsung dianya mengatakan ini adalah penyakit jantung. Maka hubungan antara dada berdebar itu langsung dihubungkan dengan yang negatif, yaitu penyakit jantung. Padahal kita sudah disugesti jantung kita adalah normal. Dalam belajar kita harus sedikit demi sedikit. Di dalam video itu dijelaskan tahapan belajar. Bahwasanya belajar itu kita harus berusaha sedikit demi sedikit. Tidak ada belajar satu kali pertemuan langsung selesai, langsung tamat, ya, langsung mendapatkan sarjana. Karena kita belajarnya sedikit demi sedikit. Pertemuan 1, pertemuan 2, sampai pertemuan ke-14. Ini ibaratnya kuliah 1 semester. Karena awal mulai belajar memang sulit. Biasanya pertemuan 1 itu basically-nya memang sulit, ya. Tapi setelah kita belajar, setelah 14 kali pertemuan, saya yakin insya Allah nanti pelajaran itu kita ulang-ulang, kita review, kita ulang, kita review, kita amalkan, ataupun kita mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dapat manfaat dari pelajaran itu. Dan akhirnya pelajaran yang kita pelajarin di 14 kali pertemuan ini di EMP itu akan terasa mudah. Diibaratkan kita membuat jembatan dengan tali dan papan penghubung, maka kita harus membuat jaringan talinya, dan kemudian terjadilah jembatan. Untuk membangun jejaring talinya itu butuh perjuangan, ya. Misalnya menghubungkan satu tali ke tempat yang lain, ke tebing yang lain, ke bukit, dari satu bukit ke bukit yang lain. Baru satu tali lagi ditarik kembali, dirajut menjadi tali temali, baru kemudian kita membuat titi. Nah, itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan yang sangat banyak. Di antara neuron ada gap dan tergantung pada connected-nya. Terkait dengan emosi informasi negatif, udah terbangun connected circuit neuronnya. Jadi emosi sama dengan bahasa tubuh yang mengakibatkan secara spontan. Ini disebabkan oleh sirkuit neuronnya sudah terbangun. Seperti menghubungkan sakit batuk dengan corona. Misalnya kita sakit batuk, ada pilek sedikit, maka karena kita membaca artikel, ciri-ciri corona adalah sakit batuk, baru penciuman hilang, baru lemas, pening, demam, maka semua penyakit yang terdapat dalam tubuh, yang terjadi pada tubuh kita, langsung sirkuit neuronnya mengatakan bahwasanya ini adalah corona, ya. Padahal itu tidak. Untuk itu kita harus merubah sirkuit neuron negatif menjadi positif, karena sirkuit neuron bisa berubah. Untuk membuat sirkuit neuron positif, kita harus memberikan keilmuan persamaan persepsi seperti ikhlas, sabar, bersyukur, dan lain sebagainya. Pelajaran ketiga yaitu persamaan persepsi. Yang pertama, definisi sukses. Sukses itu adalah keselarasan antara visi dengan kenyataan yang diraih dengan usaha. Jadi orang sukses itu adalah orang yang berusaha, yang memiliki visi dan bagaimana kenyataan yang diraih. Apa usahanya? Misalnya kita ingin sukses di UMP, maka usaha kita apa?
usaha yang harus kita lakukan apa. Misalnya mereview, baru melatih, baru setiap hari kita membaca, ya, mengulang kaji, maka itulah usaha kita agar visi kita mendapatkan kesuksesan berhasil di UMP ini. Yang kedua, persamaan persepsi itu adalah masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi anxietas disorder kita, kecemasan berlebihan kita itu adalah masalah dan itu harus diselesaikan. Niat kita adalah kita harus menyelesaikan masalah ini. Maka kita harus menuntaskan pelajaran. Jika kita tidak tahu, maka kita bertanya. Jika ada masalah, maka kita open dengan Dr. Dino untuk memberikan solusinya. Masalah ada karena ada yang dipermasalahkan. Saat terdapat masalah, maka pikiran dan energi akan tercurah ke masalah. Misalnya misalnya saya mengalami masalah kecemasan yang berlebihan terhadap penyakit jantung, maka pikiran dan energi saya akan mengarah ke penyakit itu. Toleransi. Kenapa pemikiran itu? Karena memang artikel mengatakan penyakit jantung itu adalah penyebab kematian sebanyak 90%. Nah, itulah akar permasalahannya. Ya, padahal semua orang pasti mati. Toleransi, tidak mempermasalahkan hal yang dianggap salah. Nah, di sini toleransi kita terhadap penyakit kita tidak mempermasalahkan hal yang dianggap salah. Kedewasaan adalah yang keempat, persamaan persepsi, kemampuan dalam mengambil keputusan yang sudah mempertimbangkan konsekuensi dan resikonya. Jadi, kedewasaan itu bukan adalah orang yang sudah akil balik, tapi bagaimana kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan yang sudah mempertimbangkan konsekuensinya dan resikonya. Misalnya, kita sudah mengambil keputusan untuk menjalani terapi di UMP, maka kita harus mengambil konsekuensinya, yaitu belajar, dan belajar. Yang kelima, persamaan persepsi itu adalah memaafkan. Bagaimana cara dalam melepaskan beban masa lalu. Itulah definisi memaafkan. Jadi, kita harus bisa melepaskan beban masa lalu. Dan itulah kita memaafkan atau menerima dengan ikhlas. Nah, setelah memaafkan kita menerima dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Kemampuan dalam memahami bahwa segala yang bernilai hanyalah titipan. Artinya, kita ini adalah titipan Sang Khalik. Dan kita bukan hak milik. Jadi, kita ini datang sendiri, nanti pulang juga sendiri. Jadi istilahnya kita itu adalah titipan. Kalau dalam Islam, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu kemampuan dalam memahami bahwa segala yang bernilai hanyalah titipan. Uang, gaji itu adalah titipan. Anak, istri itu adalah titipan, bukan hak milik kita. Yang ketujuh adalah sabar. Sabar itu didefinisikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, menunggu. Nah, kenapa sabar menunggu? Karena memang sabar itu harus menunggu. Ya, jadi misalnya saya mengambil kuliah S3. Di S3 itu saya buat filosofinya sabar, senyum, sedekah. Berarti sabar itu adalah menunggu sampai selesai. Ya, tidak bisa kita langsung masuk kuliah, langsung tamat. Jadi kita menunggu semester 1, menunggu semester 2, menunggu semester 3. Sama juga ini pembelajaran ini kita menunggu sampai dinyatakan oleh lulus sampai dinyatakan berhasil dari penguji, maka kita lulus. Itulah sabar. Saya sabar menunggu kelulusan selama 14 kali pertemuan. Yang kedua itu adalah menunda respon. Menunda respon maksudnya, jadi
pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, ya kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Selaras, yang ketiga, selaras antara pikiran dan keadaan. Ya, bagaimana keadaannya, bagaimana pikiran kita terhadap keadaan itu, kita harus sabar terhadap pikiran dan keadaan yang terjadi. Yang keempat itu adalah menyelaraskan tempo, menyelaraskan keadaan atau tempo yang ada, ya. Jadi misalnya menyelaraskan tempo ini, misalnya kita belajarnya tunggu kita melakukan review, dinyatakan lulus, maka kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Jadi kita sahabat harus menyelaraskan tempo dengan apa yang sudah diarahkan oleh Dr. Dino. Yang kedelapan, pasrah. Berjuang maksimal pada proses, hasilnya diserahkan kepada sang penentu. Nah, setelah kita melakukan review, apakah itu berhasil atau tidak berhasil, maka kita harus pasrah. Nanti kalau dinyatakan lulus, alhamdulillah, nggak dinyatakan lulus, juga alhamdulillah. Berarti kita belum yang terbaik. Maka kita pasrah terhadap apa yang dihasilkan, karena kita sudah membuatnya dengan maksimal, hasilnya kita serahkan kepada sang penentu. Ya. Yang kesembilan itu adalah stres. Stres itu respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap tuntutan atau beban atasnya. Artinya beban lebih besar dari kemampuan. Nah, untuk itu maka kita harus mengasah pikiran kita, mengasah ilmu kita untuk mengecilkan beban. Jadi beban itu tidak lebih besar daripada kemampuan. Sehingga jika ada stres, ada sensasi, maka kemampuan kita sudah bisa mengatasi. Ada datang rasa sensasi yang banyak, maka kita langsung kemampuan kita dengan persamaan persepsi yang kita pelajarin, rumus kehidupan yang kita pelajarin, ya, penderitaan sama dengan rasa sakit dikali penolakan. Jika semakin kita tolak, maka semakin menderita. Ya, event tambah respon sama dengan hasil. Nah, itu dua dasar pelajaran itu, rumus kehidupan itu memang harus kita tanamkan dalam diri kita yang lagi belajar NC. Yang ke-10 adalah bersyukur. Bersyukur itu adalah orang yang bersyukur adalah orang yang berjuang, ya, di dalam kehidupan, ya, di dalam kehidupan. Itulah materi ketiga. Sebagai kesimpulan daripada materi-materi yang sudah dipelajarin, yang pertama itu adalah metafora sampah. Bagaimana metafora sampah, yaitu buang sampah masa lalu, tidak memasukkan sampah kembali masa lalu, maupun sampah saat ini. Jadi tidak boleh ada sampah masuk ke dalam tubuh kita. Sampah itu diibaratkan, ditamsilkan adalah pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang membuat kita cemas. Ciptakan pikiran sebagai tempat yang positif untuk menghasilkan tindakan yang positif, dari tidak berdaya menjadi berdaya. Bahwasanya kita menyatakan bahwasanya diri kita sehat, ya, diri kita tidak sakit. Saya sehat, saya tidak sakit. Itulah pikiran-pikiran konstruktif atau positif yang harus kita masukkan ke dalam feeling kita, ya, ke dalam thinking kita, sehingga kita mendapatkan feeling yang positif dan action yang positif. Nah, yang kedua kesimpulannya itu adalah apa itu state atau rasa. Think mempengaruhi feeling. Feeling akan mempengaruhi action. Ya, even stimulus, event kejadian atau stimulus, ya, kejadian-kejadian yang terjadi pada tubuh kita ditambah respon, ya, think yang terdiri dari alam sadar dan bawah sadar sama dengan outcome. Itu adalah rumus kehidupan atau hasil. Feel itu bisa berupa reaksi fisik, di mana feel adalah bahan bakar untuk action.
ya untuk tindakan. Jadi kalau feel-nya negatif, maka action-nya negatif. Kalau feel-nya positif, maka action-nya juga akan menghasilkan positif. Nah, untuk itu kita harus memilih feeling-feeling pikiran positif di pikiran kita, maka kita akan dapat mengakses feel kita. Ya, inilah yang disebut state, di mana state ini yang mempengaruhi action atau tindakan kita. Maka kita harus mengambil ahli pengawasan, controlling, respon, ya, atau think, atau pikiran. Ya, pikiran kita harus berpikir positif. Jadi state itu adalah ya kita pikiran positif yang dapat kita akses terhadap feel kita, ya terhadap feel kita. Di mana state ini yang mempengaruhi action atau tindakan kita. Maka kita harus mengambil alih respon, atau mengambil alih think, pemikiran-pemikiran positif. Untuk menghadapi anxietas, disorder atau kecemasan yang berlebihan, kita harus dapat memberikan rasa pada pikiran positif di alam bawah sadar dengan memberikan respon positif atau feeling positif sehingga menghasilkan perasaan positif dan menghasilkan tindakan positif. Sebagai contoh, pikiran negatif adalah sakit dada, nyut-nyut, perasaan cemas. Perasaannya cemas, ya, atau feel cemas. Tadi think, pikiran negatif, think atau respon, ya adalah sakit dada, nyut-nyut, misalnya sebelah kiri terasa sakit, maka perasaan cemas, apakah ini penyakit jantung, maka akan mengakibatkan reaksi fisik lemas, kepala pusing. Nah, itulah yang negatif. Baru bagaimana cara mengatasinya? Maka kita harus bisa memberikan pikiran positif bahwa ini adalah alarm, bukan ancaman. Memberikan perasaan positif, persepsi bahwa saya bukan sakit jantung karena sudah didiagnosa normal. Tindakan positif memutarkan film-film rasa bahagia, bukan kesedihan dan kecemasan. Demikianlah Pak Dr. Dilan atau Dr. Dino, review saya yang kedua. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.